Pertama, kata para ulama, adalah pintu syaitan itu al-ghadabu, marah. Di saat kita marah, berarti kita membuka pintu syaitan. Syaitan akan masuk kepada kita lewat pintu ghadab, marah. Nah, kita lihat di orang marah, mun kita kali suah marah, mun kita suah marah, ingat akan kita suah marah macam apa? Kada tahu kuitan, kada tahu paguruan, kada tahu orang tua, kada tahu siapa juga pun, kalau kita marah, tidak ada orang yang terhormat di hadapan orang yang marah. Kenapa? Karena dirinya sudah dipenuhi oleh syaitan. Yang kedua pintu syaitan adalah al-hasad, iri dengki. Kalau kita sudah dengki kepada seseorang, kita buka pintu ngarannya untuk kedatangan syaitan-syaitan. Kenapa sebabnya? Karena orang yang dengki itu bisa menggibah terhadap orang yang didengkinya, bisa memfitnah kepada orang yang didengkinya, bahkan bisa membunuh kepada orang yang didengkinya. Kenapa? Karena dia telah membuka syaitan masuk ke dalam dirinya. Kabil dengan Habil membunuh kakak dengan adik. Kenapa? Karena dengki bahwa adiknya mendapat satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di saat kita sakit hati apabila saudara kita mendapat nikmat, di saat kita sakit hati kalau saudara kita mendapat kelapangan dari Allah, berarti kita membuka diri untuk dimasuki syaitan. Yang ketiga, pintu syaitan itu akan terbuka apabila kita hubbut tazayyun, suka berhias. Orang ini katuju baaksi, baik bini-bini atau laki-laki. Bila dalam diri kita ada ketujuh berhias, berarti kita membuka pintu syaitan. Laki-laki memakai amas, kenapa sebabnya? Ketujuh beraksi. Rambut nang putih disamir jadi hirang, kenapa? Ketujuh beraksi. Bulu mata nang kada lantik dilantiki, kenapa? Ketujuh beraksi. Yang keempat adalah tamak. Tamak. Di saat kita tamak, kita akan menjelma jadi syaitan. Kita akan menjelma menjadi syaitan. Orang yang tamak ini orang yang kadang merasa cukup dengan yang ada. Akibatnya tamak apa? Bisa mencuntan, bisa merampok, bisa mengangkat tanah orang, bisa mengambil hak orang lain, bisa kadang membayar zakat. Karena apa? Karena merasa nang ada ini belum cukup. Papalingan dari kanaah. Yang kelima, pintu syaitan yang ada pada diri kita adalah al-ajalah, bersegera, beancap-ancap. Di saat kita melakukan apapun, bila minat katujuh beancap-ancap, katujuh belakas-lakas, itu adalah syaitan. Orang berudu belaka-lakas, akhirnya kada liput napa nang dibasuh. Orang sembahyang belakas-lakas, akibatnya kada ada lagi tuh makninahnya, batihahnya tegumpal-gumpal. Orang puasa belaka-lakas buka, belum lagi maghrib buka aja sudah. Nah, al-ajalah, di mana kita hendak lakas, di situ ada syaitan masuk ke dalam diri kita. Yang keenam, al-bukhul, kikir. Orang kikir, orang yang dipenuhi syaitan. Ketujuh, ad-dirham wad dananir, duit.
paling banyak syaitannya. Nah, begitu kita suka dengan duit, kita membuka pintu syaitan. Duit nang halal, duit nang kada halal, duit nang jalan mana, asal itu duit diambil. Yang kedelapan, ta'atuz zaujah, taat, tunduk dan patuh kepada istri. Napa jar bini? Jibini kahulu, kahulu. Jibini kahilir, kahilir. Jadi syaitan bayakungan. Kenapa? Begitu dia taat dengan istrinya, dia membuka dirinya seluas-luasnya untuk dimasuki syaitan. Ingat kisah Bal'am bin Ba'ura, aulia Allah sangat besar di masanya. Dia terjerumus sehingga mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa sebabnya? Karena taat dengan istrinya, karena patuh dengan istrinya. Aulia, apalagi nang kada aulia taat lawan bini. Orang wali yang besar, tapi karena dia selalu taat kepada bininya, akhirnya su'ul khatimah. Apalagi jaba, pedagang, awam, taat dengan bini. Binian jangan tersinggung ini nah. Yang sarik binian ini supaya baik artinya. Kenapa sebabnya? Karena kata Rasulullah sudah mengatakan bahwa perempuan itu adalah mabkhalah. Perempuan ini bikin bakhil laki-laki. Kebanyakannya artinya, bukan semuaan kada. Nabi bicara yang kebanyakannya. Umumnya perempuan itu bikin kikir. Jarang ada perempuan yang wakaf 1 juta, jarang. Walaupun saling sugihan orangnya. Jarang, kan apa? Kebanyakan kikir. Umumnya. Kalau laki-laki ini taat kepada istrinya, berarti laki-laki itu sudah membuka dirinya dimasuki oleh syaitan tadi. Ta'atuz zaujah. Yang ke-9, ilmu hakikah. Ilmu hakikat ini banyak syaitannya. Begitu kita belajar ilmu hakikat, padahal kita belum sampai saatnya, ilmu syaitan yang kita dapatkan. Ilmu syaitan yang kita dapatkan. Jadi di sekeliling ilmu-ilmu hakikat itu banyak syaitannya. Dia selalu menarik manusia yang belum sampai kepada kedudukannya untuk belajar ilmu hakikat agar kada sembahyang lagi, agar kada puasa lagi, agar segala ampun orang ya ampun seorang.